Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan juga generasi muda yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Prasasti Sriwijaya adalah prasasti yang tertua nomor 2 di dunia yang menggunakan bahasa Melayu kuno yang sekarang berkembang menjadi bahasa Indonesia. Saya rasa itu juga akan bisa menjadi tolok ukur bagaimana knowledge root ini sangat mungkin. Saya diberi tugas untuk menyampaikan prasasti-prasasti keluaran Sriwijaya dan temuan baru. Walaupun sudah puluhan ceramah disampaikan, saya hitung-hitung ternyata belum banyak yang menghitung sebetulnya berapa banyak sih prasasti Sriwijaya yang sampai kepada kita pada detik ini, walaupun ada penambahan-penambahan yang baru. Dan ini sangat menarik, nanti kita lihat bahwa ternyata banyak prasasti Sriwijaya itu. Dan juga ada temuan-temuan baru yang nanti berjumlah ratusan prasasti kecil-kecil. Sebagaimana kita ketahui, Sriwijaya itu sebetulnya dari suatu kajian yang mendalam oleh Prof. Herman Gurke, dianggap sebagai suatu kerajaan yang dicirikan oleh sebuah pusat yang kuat dan dikelilingi oleh sejumlah politi atau mandala yang lebih kecil yang mengakui kedaulatan Sriwijaya. Walaupun belum tentu itu hasil aneksasi. Sangat mungkin bahwa itu adalah suatu pengakuan kedaulatan. Ini yang saya rangkum adalah bahwa Sriwijaya itu adalah kedatuan di Nusantara yang berlangsung dari abad ke-7 sampai ke-13 yang kira-kira berpusat di Sumatera bagian selatan dan sangat mungkin pusat ini berpindah-pindah. Tetapi nanti kita lihat bahwa ternyata pengaruhnya sampai di mana-mana. Ini yang saya sebut tadi, kedatuan Sriwijaya adalah sebuah kedatuan. Jadi yang dikelilingi oleh kedatuan kecil-kecil yang mengakui kedaulatan. Jadi sejak awal Sriwijaya itu bukan sebuah imperium yang besar seperti di Majapahit. Di mana kira-kira wilayah-wilayah yang mengakuinya? Yang jelas di prasasti-prasastinya itu ada di wilayah Kota Kapur, Jambi, Lampung, Batu Raja, di wilayah Ogan Komering Ulu, kemudian Kedah di Semenanjung Melayu, Ligor di Thailand, dan lainnya. Masih ada lagi. Kebesaran Sriwijaya ini juga tercatat di mana-mana. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa ada satu Wanua, ya, kalau Wanua itu di masa Jawa kuno desa, ya. Nah, barangkali justru itu ketika Dapunta yang menyebutkan Wanua, sangat mungkin bahwa Wanua itu berasal dari satu politi, dari satu mandala gitu ya. Jadi bukan sebuah kerajaan pusat yang besar. Nah, ini kira-kira mandala-mandala yang mengelilinginya. Ada apa saja prasasti yang dikeluarkan. Nah, ini saya membagi menjadi prasasti yang panjang, prasasti panjang. Prasasti panjang itu yang lebih dari satu kalimat, karena Sriwijaya juga ternyata mengeluarkan ada lebih dari 20 prasasti pendek-pendek. Prasasti pendek ini adalah prasasti yang hanya memuat satu kalimat saja. Satu kalimat itu saya pikir itu satu kalimat simbolis yang mempunyai makna yang dalam. Sebetulnya katanya tuh hanya 3, Sidayatra, Jaya Sidayatra, atau Jaya Sidayatra Sarwasatwa. Ini tentu mengandung arti yang sangat dalam. Prasasti-prasasti ini biasanya dipahatkan pada batu alam. Kadang-kadang dia dihaluskan dibentuk. Ya memang ada beberapa yang dibentuk dengan rapi, tapi ada yang batu alam seperti Kedukan Bukit yang ada di sebelah kiri ini batu alam gitu ya yang dihaluskan. Dia berbahasa Melayu kuno dan hanya beberapa yang berbahasa Sanskerta. Aksaranya adalah jenis Palawa akhir yang sangat mungkin dia turunan yang disebut dengan Brahmigupta. Ini dari Indianya itu kira-kira turunan dari Brahmigupta itu kira-kira. Dan juga Sumatera kuno. Sumatera kuno adalah perkembangan dari Palawa akhir. Setelah melalui seabad atau 2 abad, aksara ini akan terus berubah mengalami perkembangan sampai abad ke-15. Nah, setelah itu berubah lagi menjadi aksara yang kita kenal dengan aksara Ulu, aksara Rejang maupun Kagangan. Nah, ini perkembangan aksara yang ada di Sumatera dan semua ada buktinya di dalam prasasti-prasasti yang ditemukan. Ada 21 prasasti panjang yang dikeluarkan pada kurun waktu abad ke-7 sampai ke-10 berdasarkan analisis paleografinya. Sedangkan prasasti pendek kira-kira ada 23 dan ini terus ketemu karena prasasti pendek ini sebetulnya dipahatkan pada batu alam yang kecil gitu ya dan biasanya tidak dibentuk dengan rapi. Nah, ini berlangsung sampai abad ke-11 kira-kira dari analisis paleografinya, abad ke-7 sampai ke-11. Mulai saya mendata, mudah-mudahan tidak membosankan, tapi ini adalah foto dari prasasti-prasasti yang akan saya sebutkan.
Pertama itu adalah Kedukan Bukit yang dijadikan data oleh Pak Iwan tadi. Yang pertama itu jadi 604. Kemudian ada Prasasti Talang Tuo, dan ini adalah yang Batu Raja ini temuan terbaru. Ada angka tahunnya termasuk 0 tadi, tetapi angka 6-nya ini tidak terlihat jelas, tapi itu sudah pasti. Itu 6 karena berdasarkan analisis paleografi juga. Kemudian ada prasasti Kota Kapur. Ini ada prasasti Telaga Batu yang sangat spektakuler. Ini ada di Museum Nasional. Ini isinya ancaman untuk keluarga raja dan juga berikut pegawai, pejabatnya semuanya. Kemudian ada prasasti Karangbrahi yang ada di daerah Jambi. Kemudian ada Palas Pasemah. Ini ada di daerah Palas Pasemah, Lampung. Kemudian Bom Baru. Nah, ini semua dari abad ke-7. Ada prasasti Bungkuk, ini juga di daerah Lampung. Jadi di Lampung ditemukan 2 prasasti Sriwijaya. Ini prasasti panjang, belum nanti yang pendek gitu ya. Karena repotnya prasasti pendek ini bisa dibawa-bawa. Jadi kita tidak tahu apakah di tempat ditemukan itu asli gitu ya. Apakah itu situs in situ pada waktu itu. Kemudian ini nanti ya prasasti yang termasuk temuan baru, prasasti Kota Kapur 2. Jadi di Kota Kapur itu ada 3 prasasti yang ditemukan. Ini Kota Kapur 2, dan kemudian ini ada Telaga Batu. Sebetulnya ini ditemukan di Sabukingking, tapi tidak tahu kenapa namanya semua Telaga Batu gitu. Jadi ini hanya pendataan. Nomor D161 ini menandakan bahwa prasasti ini menjadi koleksi Museum Nasional. Demikian juga sebelahnya prasasti Telaga Batu lagi, tapi yang membedakan adalah D162. Jadi ini berarti koleksi Museum Nasional Jakarta. Ya, ini lagi Telaga Batu lagi. Jadi Telaga Batu itu banyak sekali. Semua pakai nama Telaga Batu, dan sangat nanti saya akan perlihatkan ketemunya di Kota Kapur, tapi namanya juga Telaga Batu. Nah, ini mungkin proses inventarisasi. Nah, ini ada prasasti Kembang Purun, isinya tentang ajaran. Kemudian prasasti Kembang Purun 6, jadi ini ada 6 prasastinya. Kemudian Kembang Purun 5, aksaranya juga sudah haus. Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini semua adalah batu alam. Jadi satu ciri dari prasasti-prasasti tertua itu dipahatkan di batu alam. Jadi belum dibentuk dengan sebagus prasasti Jawa pada abad 10-11. Nah, ini ada Kambang Unglen. Kemudian ini prasasti Bukit Siguntang, ini fotonya belum ada, menjadi koleksi di Museum Nasional. Ini Bukit Siguntang ada 2, yaitu yang di Museum Nasional dan yang ada di Museum Sriwijaya Palembang. Juga ada di Museum Sriwijaya. Ada 4 baris, ini belum ada namanya karena biasanya menamakan sebuah prasasti itu bisa nama tempat yang disebutkan di dalam prasasti itu atau nama di tempat ditemukannya seperti Kambang Purun, Kambang Unglen gitu ya. Ini sepertinya museum memberikan inventaris 0413 gitu ya. Nah, ini terpaksa pakai kode-kode nih, pakai 0, pakai desimal 0 lagi. Ini juga prasasti di Museum Sriwijaya, nomor inventarisasinya 0415. Ini termasuk panjang. Kalau saya sebutkan panjang bukan selalu bahwa itu ada puluhan baris, tetapi lebih dari 1 kalimat itu saya sebut panjang. Ini sebetulnya 3 baris, tapi sudah sangat aus, jadi hanya ada kata pratiaku. Pratiaku tuh percaya gitu ya. Kemudian ada koleksi Museum Sriwijaya juga, ada 3 baris ya, tapi belum tahu artinya karena masih dibaca, ini sebetulnya jelas ya, tapi masih belum nyambung kalimatnya. Nah, ini yang saya kategorikan sebagai prasasti pendek. Yang pertama ini adalah disebutnya prasasti Telaga Batu, Pak, tapi dari Kota Kapur ya. Ini ada di Museum Nasional, tulisannya hanya Jaya Sida, karena sebetulnya kita tahu bahwa kalimat simbolisnya itu Jaya Sida Yatra, ya ini pasti Jaya Sida Yatra gitu ya. Demikian juga ini ada di prasasti Telaga Batu yang D156, ini dari Sabukingking. Kemudian ini juga D157, dan ini D158. Nah, uniknya dari analisis paleografi ini bukan dari abad ke-7 lagi, tapi dari abad ke-10 kira-kira. Nah, ini adalah masih prasasti pendek. Nah, ini juga dari Sabukingking, ini juga dari Sabukingking, dari Kambang Purun, dan ini dari Kambang Purun 2, dan ini 3. Jadi dari Sabukingking ini pabrik prasasti, juga prasasti pendek gitu ya. Nah, ini juga masih di Kambang Purun. Ini di Kambang Purun 6, ini Kambang Purun 7. Jadi ini beda semuanya ya Bapak Ibu, ini merupakan satu prasasti.
Ini Kambang Unglen, ini adalah Sidayatra yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi kita bisa membayangkan Sidayatra sudah sampai ke Kalimantan Selatan. Sebetulnya apa sih artinya Jaya Sidayatra? Itu artinya suatu perjalanan suci yang berjaya gitu ya. Jaya Sidayatra Sarwa Satwa artinya satu perjalanan suci yang berjaya bagi semua makhluk. Jadi sangat mungkin kalimatnya menenangkan. Tetapi untuk saya pikir ini belum tentu menenangkan, tapi justru sangat mungkin bahwa di belakang itu ada satu gerakan kemenangan yang dipegang oleh Sriwijaya kembali. Tentu saja setelah ada barangkali perseteruan di daerah tertentu itu gitu ya. Jadi sejak abad ke-7 itu, sejak di awal meninggalkan awal perkembangannya, Kedatuan Sriwijaya itu memang sepertinya tidak banyak mengeluarkan prasasti-prasasti panjang, tetapi banyak mengeluarkan prasasti pendek sampai abad ke-11 barangkali. Ini satu prasasti pendek yang diarca, ini sepertinya menyebut nama seorang pendeta ya, Dang Acarya Syuta. Saya anggap ini satu kalimat. Ini adalah prasasti-prasasti pendek yang menjadi koleksi di Museum Sriwijaya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa menyaksikan. Ini adalah nomor inventarisasi 0410, 11, 12, 16 ya. Ini pendek, prasasti pendek semuanya. Nah, ini juga prasasti pendek, isinya semua sama, Sidayatra atau Jaya Sidayatra atau Jaya Sidayatra Sarwa Satwa. Ini yang temuan baru yang kira-kira walaupun sudah disimpan oleh seseorang yaitu Bapak Amiril di Batu Raja tahun 2005, tetapi baru diproses oleh Museum Sriwijaya pada tahun 2019 barangkali ya, atau 2020. Nah, ini ada di daerah Batu Raja. Saat ini prasasti ini disimpan di Museum Sriwijaya Palembang. Uniknya, ini barangkali hanya separuh ya yang ditemukan ini karena ini merupakan fragmen patahan, dan kalau direkonstruksi sangat mungkin ini bentuknya seperti prasasti Kota Kapur dengan segi 5 seperti itu, tapi ditulisnya horizontal bukan vertikal seperti Kota Kapur. Jadi ini sangat mungkin bagian bawahnya dan atasnya masih ada lagi. Ini hanya 6 baris. Nah, ini kira-kira ada sisi samping, sisi muka, dan sisi sampingnya lagi gitu ya. Ini dari abad ke-7 tentu saja. Nah, ini tadi deskripsinya yang saya sebutkan. Ada 6 baris yang bisa kita baca walaupun itu terpotong-potong dan sudah tidak jelas aksaranya. Tapi tidak sebesar Kota Kapur tentu saja ya. Jadi isi ringkasnya itu kira-kira dia ancaman dari Datu yang diangkat oleh Datu Sriwijaya dan masyarakat Miangga yang bersekongkol dengan pengkhianat atau pemberontak, berbicara dan mendengar arahan dari para pengkhianat atau pemberontak dan tidak setia kepada Datu Sriwijaya, maka akan dikenai hukuman sebagaimana berlaku, dan itu untuk seluruh keluarganya hukuman itu. Nah, ini juga satu temuan baru, kira-kira pada tahun 2014-2015, Prasasti Kota Kapur II. Saya bisa menggambarkan suatu konstelasi politik Sriwijaya, sebagai contohnya adalah di Kota Kapur. Jadi, ini kami sebut dengan Prasasti Kota Kapur II, ditemukan oleh masyarakat dan saat ini masih disimpan oleh masyarakat juga, kira-kira berbentuk seperti obelisk, dan ini tidak besar, panjang atau tingginya itu hanya 26 cm, aksaranya adalah aksara Sumatera kuno, dan yang ditulisi sebetulnya bagian bawahnya, bahasanya bahasa Melayu. Ini yang ditulisi, bagian alasnya, bagian bawah. Jadi saya tidak tahu nih caranya dulu dipajangnya seperti apa, apakah dipegang ke sana kemari begitu. Sebetulnya apa isinya prasasti Kota Kapur yang hanya sekecil itu? Justru prasasti ini isinya adalah bahwa prasasti ini dipahatkan ya dengan kekuatan luar biasa tanpa alat di Pekan Genap, mungkin Pancawara atau Satwara ya, oleh kakaknya Dang Camwa yang menancapkan Yuni sebagai pahlawan. Jadi yang menjadi pahlawan itu kakaknya Dang Camwa gitu ya. Dang Camwa ini yang membuat prasasti ini. Tadi yang saya sebutkan, sebetulnya di wilayah Kota Kapur ini ada 3 prasastinya. Yang pertama yaitu yang tinggi sekali, itu prasasti Kota Kapur yang pertama, yang tahun 608. Kemudian aksara yang digunakan dalam prasasti Kota Kapur II adalah, saya pikir yang ditemukan adalah 3. Prasasti Kota Kapur pertama, yang kedua, nah yang aksara yang digunakan dalam prasasti Kota Kapur II itu adalah aksara Sumatera kuno. Kemudian aksara yang digunakan pada prasasti D126 yang merupakan prasasti Jaya Sidayatra itu diperkirakan lebih mudah dari prasasti Kota Kapur II. Jadi saya ingin menghubungkan ketiga prasasti yang ditemukan di Kota Kapur ini untuk merekonstruksi sebetulnya bagaimana konstelasi Kerajaan Sriwijaya terhadap daerah Kota Kapur pada waktu itu.
Nah, ini saya perbandingkan ya. Saya melihat dari prasasti Kota Kapur yang pertama, ini sebetulnya ada ancaman dari Datuk Sriwijaya, prasasti ancaman yang lazim ya pada abad ke-7, bahwa kalau dia tidak setia, dia akan mendapat hukuman dengan seluruh keluarganya. Sedangkan prasasti Kota Kapur yang kedua menyiratkan kemenangan seorang tokoh, kakaknya Dang Camwa itu, yang sangat mungkin itu penguasa daerah dalam perebutan wilayah karena dia bisa menancapkan yoni. Jadi sebagaimana kita tahu, yoni dan lingga itu adalah satu bentuk simbolis ya, satu artefak yang sakral yang menandai perubahan sebuah status tanah ya pada masa lalu. Dan Kota Kapur itu adalah Hindu. Nah, kemudian ada prasasti D126 itu tertulis Jaya Sidayatra yang artinya perjalanan suci yang berhasil. Nah, ini prasastinya. Ini tadi yang prasasti yang terkenal itu yang Kota Kapur. Dan ini adalah yang Jaya Sidayatra, yang D126. Saya ingin mulai lagi, mengapa Kota Kapur itu penting untuk Sriwijaya? Karena Kota Kapur itu terletak di pesisir barat Pulau Bangka yang secara geografis itu merupakan dataran yang berhadapan langsung dengan Selat Bangka. Ini dari abad ke-5 ada satu naskah dari Mahani Desya kalau tidak salah, itu yang menyebutkan bahwa Wangka itu satu daerah yang menghasilkan emas, yang potensial, dan dia adalah Kota Kapur ini satu pelabuhan yang strategis, sebetulnya dianggap penghalang menuju pintu masuk Sriwijaya yang diperkirakan di sekitar Palembang. Jadi penaklukan Kota Kapur ini sebenarnya sangat penting untuk melancarkan perdagangan maritim Sriwijaya. Dan di ujung Kota Kapur ini itu ada 3 bangunan, struktur bangunan suci, dan juga ada ditemukan Arca Wisnu dan komponen dari Arca Duga kalau tidak salah. Jadi Kota Kapur ini sudah lebih tua, sudah lebih dulu ada sebelum Sriwijaya. Karena itu saya pikir Sriwijaya perlu menegaskan Kota Kapur harus tunduk ya kepada Sriwijaya. Nah, itu adalah dibuktikan dengan prasasti Kota Kapur yang pertama gitu ya. Ini tadi adalah satu pengulangan ya, bagaimana bentuk yang disebut dengan Kedatuan Sriwijaya yang terdiri dari satu pusat yang kuat, kemudian beberapa mandala yang di sekelilingnya yang disebut dengan Samariada, dan dia sebetulnya diperintah oleh pemimpin lokal yang kemudian taat dan mengakui otoritas atau kedaulatan seorang primus inter pares yaitu Datu Sriwijaya atau Raja Sriwijaya. Ini saya mengulang lagi. Nah, ini bagaimana Kota Kapur dalam konstelasi politik Sriwijaya. Jadi saya menerjemahkan bahwa penempatan prasasti-prasasti ancaman dari Sriwijaya di awal perkembangan dimaksudkan agar penduduk dan penguasanya tidak melakukan pemberontakan atau berkhianat. Karena sebetulnya itu untuk satu tujuan tertentu, yaitu mereka ini adalah satu jaringan perdagangan ya, memperkuat jaringan perdagangan yang dikuatkan oleh menjadi tujuan dari Datuk Sriwijaya. Daerah potensial yang diberi ancaman itu misalnya Karangbrahi, Prasasti Bungkuk, Palas Pasemah, Bom Baru yang saya sebutkan tadi, dan Batu Raja. Ini kalau kita melihat di dalam peta, daerah-daerah ini ada di tepi sungai dan menjadi suatu daerah potensial pada masa itu gitu. Bagaimana dengan kelanjutan dari konstelasi politik ini? Di dalam prasasti Kota Kapur II ini mengisyaratkan adanya perlawanan dari penguasa lokal yang berakhir dengan kemenangan dari penguasa lokal itu, yaitu kakaknya Dang Camwa itu, yang berhasil menancapkan yoni, yang barangkali itu menandai satu perubahan status tanah menjadi tanah merdeka. Tetapi Datu Sriwijaya masih keberatan mungkin ya untuk menandai kemenangan dari Kota Kapur ini. Kemudian dia meletakkan prasasti D126 di wilayah Kota Kapur ini. Jadi Jaya Sidayatra tadi yang saya sebutkan adalah suatu perjalanan suci yang berhasil, mungkin dapat diartikan oleh Datu Sriwijaya telah menekan kembali Kota Kapur untuk tunduk gitu ya. Jadi sangat mungkin karena prasasti D126 ini, maksud saya bahwa analisa paleografinya ini menandai lebih muda gitu ya, lebih muda daripada yang ada di prasasti Kota Kapur II. Sekarang saya kembali ke pertemuan baru lagi, yaitu ada prasasti-prasasti yang ditemukan sejak 2018, yaitu prasasti-prasasti Trimah yang ditemukan di Muara Sungai Musi dan Muara Sungai Batanghari. Nah, saat ini sudah ada 110 prasasti dalam bentuk lempengan timah dalam berbagai ukuran kecil-kecil dan telah didata, dicatat dalam katalog prasasti timah Sumatera, dan rupanya juga masih banyak prasasti ini akan muncul kembali karena sebagian besar prasasti timah ini dimiliki oleh kolektor dan individu, dan saya pikir lebih dari 30 prasasti timah
dimiliki oleh BPJB Jambi yang dipimpin oleh Pak Agus, Mas Agus sekarang. Kenapa saya sebutkan sebagai dikeluarkan oleh rakyat? Karena tulisannya berbeda setiap prasasti itu. Dan ini diperkirakan dia menggunakan aksara dari abad ke-10 yang terus berlangsung sampai nanti ke aksara Ulu, sampai ke abad ke-16, sampai bahkan ke-19 juga ada. Aksara Jawi, ini ada semuanya. Bahasa Melayu adalah yang terbanyak dari 110 itu. Di samping juga ada yang Melayu klasik dan bahasa Arab ya, bahasanya yang digunakan. Isinya bermacam-macam tentang doa, mantra, rajah, dan aturan pertanian dan yang lainnya. Doa yang digunakan juga tidak terbatas doa agama Buddha saja, tapi juga ada yang bercampur dengan dewa-dewa Hindu, dan ini satu yang luar biasa yang belum kami teliti lebih lanjut. Kesimpulannya bahwa penguasa Sriwijaya mengeluarkan maklumat melalui prasasti untuk kepentingan politik yang berujung pada pemajuan perdagangan maritim. Ini pemerintahnya, tetapi rakyat Sriwijaya juga mengungkapkan perasaan, harapan, dan doanya melalui prasasti timah untuk kepentingan rasa aman dan berhubungan dengan Sang Pencipta dan harapan kehidupan ekonomi yang mapan. Sebagaimana diketahui, pantai timur Sumatera itu penghasil dan pantai barat Semenanjung Malaya itu adalah penghasil timah, ada jebakan timah yang terbesar di seluruh dunia. Jadi timah dijadikan sebagai media untuk menulis sejak abad ke-10 itu sah-sah saja, dan itu masih saya sebut sebagai ditulis oleh masyarakat Sriwijaya karena ditemukan di muara Sungai Musi dan Batanghari. Jadi penguasa dan rakyat Sriwijaya telah memperlihatkan kemampuan literasi yang tinggi di dalam berkomunikasi yang diwujudkan dalam prasasti-prasasti yang sampai kepada kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.